Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa asrarna bi zumratin amin. Wa qala radhiyallahu anhu law anna an-nasa idabtulu min sultanihim bi syai'in fazahu ila Allah azza wa jalla lam yalbathu ay yarfa'ahu Allah anhum. Ini biografi daripada Imam Hasan Al-Basri. Jarsidin apa? Seandainya manusia itu dikenakan musibah ataupun bala dengan raja, presiden, ataupun menteri, ataupun gubernur, wali kota, dan yang lainnya yang memiliki kekuasaan, cara mengatasinya seperti apa dalam kitab tasawuf? Fazau ilallahi azza wa jalla, sebaiknya dia takut menuju Allah Ta'ala. Karena apa? Lam yalbatu ayyarfa'allahu anhum, nanti Jarsidin Allah Ta'ala akan mengangkat kezaliman mereka tersebut. Jadi zaman Hasan Al-Basri ini ada seorang yang disebut dengan jenderalnya jenderal perang bernama Hajjaj bin Yusuf, sekitar tahun 40 Hijriah sampai 95 Hijriah lah Hajjaj bin Yusuf ini hidup. Jadi ketika tahun Sidin berkuasa pada waktu itu, Imam Hasan Al-Basri ada, Hajjaj bin Yusuf ini mengundang ulama di masa itu. Banyak ulama datangan. Pas ulama datangan, ketika itu Hajjaj bin Yusuf ini mendirikan sebuah bangunan yang keren lah pada masanya, megah lah. Jadi karena Imam Hasan Al-Basri ini seorang ulama yang tegas, Sidin sambat ya kurang bagus lah kepada Perdana Menteri ataupun Menteri Pertahanan Hajjaj bin Yusuf. Ternyata karena keras teguran dari Imam Hasan Al-Basri ini, Sarkai Hajjaj bin Yusuf ini hendak diperintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk membunuh Hasan Al-Basri. Ternyata paratan Hajjaj bin Yusuf ini datang kepada Hasan Al-Basri di tempat itu, sekalinya menggatar awak Hajjaj bin Yusuf dan tentaranya. Karena apa? Haibah daripada Imam Hasan Al-Basri ini kuat benar. Makanya itu Sidin wani tegas. Amun kita tergantung posisi kita di mana. Karena kan dakwah itu ada 3. Yang pertama lawan tangan kita. Misalnya ya kita basic kekuasaan, misalnya di polisi kan, itu berhak kita menangkap atau apalah misalnya. Terus yang kedua adalah pakai lisan kita. Misalnya anak pian, berhak pian dakwah letak lawan muntung pian. Misalnya ulama seperti Imam Hasan Al-Basri berhak dakwah dengan muntung sidin. Terus yang ketiga adalah dengan hati kita. Inilah yang paling kecil iman, jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi misalnya penjelasan kekuasaan, kereda kemampuan, tuh pakai hati paling kadang. Supaya apa? Supaya iman kita masih tersisa. Misalnya ya pejabat zalim di RT sini misalnya, mungkin kereda kekuasaan bila bersuara datang ke orang misalnya, ya Allah. Nah jadi pian pakai apa? Pakai hati pian. Paling kadang pian Jarsidin tadi berseru ataupun munajat kepada Allah Ta'ala. Mudahan raja ataupun pimpinan yang zalim ini ya akan datang lebih bagus lagi lah pemerintahan dan negara. Terus lanjutan dari perkataan Sidin, wa qala rahimahullahu ta'ala usulu syar'i thalathatun wa furu'uhu sittatun fal usulu al-hasadu wal hirsu wa hubbud dunya wa furu'uhu hubbur riyasati wa hubbul fakhri wa hubbus sana'i wa hubbus syab'i wa hubbun naumi wa hubbur rahati. Jarsidin pula Imam Hasan Al-Basri, perkataan Sidin, asal mula kejahatan itu ada 3. Nah jadi kejahatan apapun biasanya 3 Jarsidin. Dan cabang kejahatan tadi ada 6. Kejahatan pertama adalah asal muasalnya ataupun batangnya. Yang pertama adalah al-hasadu, hiri dengki. Nah jadi orang dari dengki ini biasanya nih kawan misalnya Allah nukar kendaraan, ngarang hiri dengki di hatinya, karena hiri dengki itu termasuk pada kebersihan maknawi batin kita. Ditimbulakannya dengkinya bila berjalan dan dakinya paku. Supaya apa? Supaya bannya nyiris. Itu namanya al-hasad. Jadi orang hiri dengki ini
asal muasal kejahatan. Jadi biasanya iri dengki ini yang ada di hati lo hanyar keluar daripada hati, ya akhirnya gawian yang pada bagus lawan orang lain. Nah itu iri dengki. Misalnya berdagang kawan menjual baras, di sebelah seorang menjual baras, karena iri dengki diandakinya apa kan supaya orang berjauhan, baik itu diandakinya macam-macam lah. Iri dengki kada akhirnya jadi kejahatan. Seorang menjual baras, orang menjual baras, padahal rezeki masing-masing ada. Nah itu guru-guru misalnya ada juga dengki biasanya teman. Jadi manusia ini walaupun guru ngaran penyakit hati ini kadang kawa ditangguh. Hati itu di dalam ada, di dalam. Oleh karena itu membersihnya lawan tasawuf jadi ya kita mengaji malam ini. Ya Imam Hasan Al-Basri pertama asal muasal kejahatan yang pertama adalah iri dan dengki. Nah jadi amun kawa malam ini karena kita mengkaji paling kada aja dikurangi barang dulu. Asalnya mandaki paku 3 bilah sebuting. Misalnya orang kawa juga tuh maapihi sama sekali supaya ban orang miris sebuting dulu kurangi. Bila pina insaf taubat hanya ambil sama sekali. Nah jadi bertahap lah. Misalnya berat juga, jadi bertahap berangsur lah gitu. Terus yang kedua lah wal hirsu tamak. Di tamak ini gue baik walaupun duit segunung kada cukup. Ya orang korupsi biasanya itu sugih kada sudah. Bagian pejabat yang korupsi yang ditangkap KPK biasanya yang rancak lah sering. Itu biasanya rumah mewah. Mobil kada sebuah dua buah, ini ada sebuah dua buah. Kendaraan motor kada sebuah dua buah. Kenapa jadi masih korupsi? Kenapa masih mengambil duit rakyat? Karena tamak tadi itu masih kurang lagi perasaannya. Ini penyakit di mana? Penyakit di hati. Mengobatinya apa? Ya dia pakai ilmu tasawuf kita pelajari malam ini. Yang ketiga adalah cinta kepada dunia. Nah kurang lebih jalan utama tadi, cinta dunianya lebih umum lagi. Misalnya ya macam-macam lah cinta dunia nih. Cinta harta, cinta kendaraan, cinta bini, cinta anak, cinta dunianya termasuk. Membentengi kayak apa? Ya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terus cabangnya apa? Cabangnya yang pertama adalah tadi kan asalnya mencabang ini misalnya pohon. Yang tiga tadi iri dengki, tamak lawan cinta dunia, akhirnya mencabang kejahatan tadi. Yang pertama cabang adalah hubur riasah, ketujuh suka menjadi pimpinan. Jadi orangnya ini kada mau di belakang, hendak di muka terus. Begawian apa kalau misalnya maulidan kan, misalnya ya perayaan 17 Mei kan, misalnya pulang perayaannya macam-macam lah. Isra Mi'raj kan, hendak di muka terus tuh hubur riasah namanya. Hendak ya apa sama tenau ini tasaddur bahasa Arabnya, ya hendak viral. Nah itu, wah ini kan hendak viral. Wahubul fakhri dan suka berbangga diri, wahubus sana dan suka dipuji, wahubus sabi dan suka ketujuh kenyang. Jadi cabang daripada tamak tadi ya akhirnya ketujuh kenyang baru. Wahubun naumi, nah ini ya kita sama aja bang ulan ketujuh guring ini ulan termasuk juga masih. Jadi karena tamak tadi akhirnya banyak makan, akhirnya pengantukan. Ya sama-sama aja aku ya kalau kita ini pengantukan lah 7 guring. Wahubur roha dan ketujuh santai. Nah jadi ketujuh santai ini daripada cabang kejahatan juga. Amun santai berduit kada menganggur, kada berduit jadinya apa? Jadinya bisa mencinta, merawat imannya, terus pulang bisa merampok, terus pulangnya macam-macam lah akhirnya. Nah cabangnya itu. Terus sedikit lagi, wa qala man ahabba dunya dhaba khawful akhirati min qalbihi wa la yatahu abdun ala nafsihi baban min ad-dunya illa sudda alaihi asratu abwabin min amil akhirah. Barang siapa yang sedang suka kepada dunia, cinta kepada dunia, akhirnya takutan non akhirat hilang daripada hatinya. Dan tidaklah membuka seorang hamba
terhadap pintu daripada dunia kecuali Allah Ta'ala tutup pintu daripada akhirat sebanyak 10 pintu. Jadi misalnya kita membuka pintu dunia satu pintu aja, Allah Ta'ala tutup, akan datang 10 pintu kebaikan akan datang. Wal amilu ala ghairi ilmin kasairi ala ghairi tariqin. Dan orang yang beramal, mengamalkan ataupun beribadah tanpa ada ilmunya seperti orang berjalan akhirnya tersesat di jalan. Nah, jadi karena kita mengkaji malam ini, kalau misalnya hendak wudu pakai tanah, karena hendak tanah itu pakai tayamum. Karena kita sudah berilmu pengetahuan kalau kita mengamalkan. Karena jelaskan orang yang beramal tanpa ilmu akhirnya tersesat di jalan. Wa ma yufsidu aktsaru mimma yuslihuhu, dan amal ibadahnya itu kebanyakannya rusak, akhirnya batal. Bahkan pahalanya pun batal juga. Wala tazalu kariman ala ikhwanika alam tahtaj ila ma fi aidihim, dan terus-meneruslah kamu berlaku bersifat pemurah terhadap kawan-kawanmu ataupun orang yang berada di rumahmu selama berhajat kepada bantuan mereka. Jadi Jarsidin, sebaiknya kita berlaku pemurah lawan siapa? Lawan anak bini kita, lawan ya tetangga kita, lawan saudara kita, lawan kawan ya kawan-kawan kita, lawan kawan seagama, ataupun lawan non muslim. Karena sedekah dewai kadang memandang agama, kadang memandang suku bangsa. Terus miskin ibnu adam radiya bidahrin halaluha hisabun wa haramuha adabun yastaqillu maluhu wa la yastaqillu amaluhu al-asqam wal amrad ustad hadhihi dunya fahabka tasihhu min al-asqami tabra'u min al-amrad hal taqdiru an tanjuwa min al-mauti. Jarsidin, manusia itu terasa miskin. Terasa miskinnya karena apa? Karena dia senang dengan kehidupannya di dunia, senang dengan rumahnya yang megah, senang dengan kendaraannya yang mewah, senang dengan mobilnya yang mentereng, senang dengan HP-nya yang mahal. Akhirnya apa? Halal wa hisabun, halalnya buaya pai akan dihisab Allah Ta'ala. Itu halal tuh. Makin haramnya isidin pacangan disiksa Allah Ta'ala. Halalnya dihisab, haramnya diadab. Jadi orang yang berada di dunia ini ya hati-hatilah intinya. Terus miskin tadi apa? Orang merasa sedikit hartanya, harta merasa sedikit terus Jarsidin. Ini bukan ulunnya menasihati pula, tapi Imam Hasan al-Basri. Kita sama-sama mengkaji. Lu ini membacakannya. Bukan ulun yang memadahi pian, tapi ulun membacakannya. Dan tidak merasa amalnya sedikit. Qalar beribadah, qalar bersalawat. Atas sakit didirikanlah ini dunia. Jadi rata-rata orang yang berada di dunia sakitlah kehidupannya. Paham ke tasawuf bin al-asqam wa tabu bin al-amradi. Berapa banyak Jarsidin orang yang sehat daripada asqam ini, artinya penyakit yang menahun atau kronis. Jadi orang yang penyakit kronis itu biasanya banyak kadang, banyak ya kalau di dunia nih. Akhirnya sembuh, akhirnya bisa juga membawa kematian. Terus pulang sembuh daripada sakit biasa, biasanya kan ada apa-apa meninggal. Itu kan daripada dunia berataan. Pertanyaan sendiri Imam Hasan al-Basri, pertanyaannya supaya kita mau sendiri lah. Hal takdiru antan jua minal mauti. Ikam Jarsidin kau apa? Lepas dari kematian, kau kada kau. Jadi intinya kita akan datang mati juga. Sedikit lagi. Qana radhiyallahu yahlifu annahu ma'azza ad-darahima illa adallahu Allah wa kana yaqulu idza ra'aita fi waladika ma taqra fa'alam annahu shay'un darabu bihi fa'asin wa qala sarrun nas lil mayti ahluhu yabkuna alaihi wa la yuhawinu alaihi min qada'a dainihi ila nahwi hada. Dan Imam Hasan al-Basri beliau bersumpah. Jadi bersumpah ini berarti serius tau gue bang. Biasanya kita yang Allah kawan mentakun ikam kan ambil rokok sebilah jar kawan kada aku yang mengambil bujuran lah jar kawan ikam mau ambil bujuran kada aku kada percaya pulang kawan nih ikam kada kan keras menakun nih
Wallahi ya, demi Allah nah, aku kada mengambil rokok ikam sebilah. Berarti apa? Orang nah bersumpah itu menyatakan apa? Keseriusannya benar. Nah kayak itu Imam Hasan Al-Basri ini sidin serius benar. Isi pendaran sidin apa? Sesungguhnya duit dalam artian dirham bahari atau duit masa sekarang itu tidaklah bisa memuliakan seseorang. Contohnya biar ada jauh-jauh daerah Banjar sini lah, pengusaha sugih engken tapi nya maulah bagian pian memuliakan menagurnya kada orang apalagi Allah maulah pian memuliakan. Berarti apa? Duit itu kadang mulah kemuliaan, kecuali pian pemurah misalnya membantu orang hanya pian akhirnya mulia. Kalau semata duit aja kadang kawa memuliakan seseorang. Terus amun dimuliakan juga Allah Ta'ala akan datangnya menghinakan Jarsidin. Terus perkataan Sidin yang lainnya, apabila Jarsidin ikam melihat anak ikam sekalinya melakukan sesuatu yang kada baik, Jarsidin mawas diri ikam sorangan. Bisa juga ikam bahari anak nangka itu anak. Misalnya nih, anak kita ya Allah ya menggawin yang kada baik lah. Misalnya kita hendak anak kita PNS misalnya oknum misalnya. Ternyata anak kita PNS ini kan biasanya ya sebagian kecil lah ada yang korupsi. Padahal duitnya kan ada seberapa, misalnya 10.000 rupiah atau 20.000 atau 5.000 atau 1.000 misalnya. Karena kita anak-anak kita PNS nyaman tidak akan datang hidupnya terjamin lah. Karena kita kada memadahkan rambut anak amun ikam nih PNS misalnya, amun duit yang kada tahu rimbanya jangan ikam makan subhat namanya, apalagi duit orang bansos misalnya. Karena ikam nyesidin kada memadahi anak nangka itu anak PNS ya misalnya, akhirnya anak tadi memakan duit nang haram. Karena apa? Karena jelas tidak keinginan ikam sorangan. Karena ikam kada memadahi rambu-rambunya, kada menyuruh menurut ilmu agama, akhirnya memakai atau makan duit yang haram. Maka Jarsidin anak tadi jangan disariki karena salah akan diri kamu seorang, jangan menyalahkan yang lain. Jarsidin terus sedikit lagi, faqala salun nasi lil maiti ahluhu yabkuna alaihi wa la yuhawinu alaihim qada'a dainihi. Sejahat-jahat manusia, perkataan Sidin yang lainnya, sejahat manusia adalah keluarganya yang menangisi terhadap orang yang meninggal. Jadi yang meninggal tuh gue menangisnya sewajarnya lah, jangan sampai menggaraung, apalagi sampai meninjak-ninjak macam-macam lah, meninjak ya dinding kan misalnya, bahampas piring ke panci ke buntus, jangan seperti itu, kesian akhirnya mayit. Terus nasihat Sidin yang lainnya, wala yuhawinu alaihim qada'a dainihi, yang banyak biasanya, dan tidak meringankan terhadap orang yang mati dari keluarganya. Jadi berupa apa? Berupa membayar hutangnya. Jadi yang terpenting bila keluarga kita meninggal, itu hutang yang dibayar. Misalnya apa? Hutang ada, betahlilan belum? Yang mana yang diutamakan? Hutang gue Pak. Tahlilan tuh ya dalam artiannya bid'ah hasanah. Zaman Nabi ada kan tahlilan, kadidak. Dewa zaman kita wah ini, zaman Imam Bahari hanya ada tahlilan. Ya tahlilan itu mendatangnya. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya membayar hutang si mayit tadi itu. Walaupun pian kedapat tahlilan ada berdosa hukumnya. Namun pian meninggalkan membayar hutang, hukumnya apa? Berdosa pian, berdosa mayit keluarga seorang yang meninggal. Nah jadi perhatikan di sini yang terpenting Sidin. Ini rancak terjadi mula di masyarakat kita. Kalau rancak mendengar kekawanan di Jawa sana mengeluh apa? Yang terpenting betahlilan dulu dibanding membayar hutang. Malah sampai itu hutang betahlilan. Padahal tahlilan ini dalam artian ibadahnya itu sunnah. Baik itu memberi makani orang, betahlil, beryasin dan semacam itu sunnah hukumnya. Yang wajib apa? Membayar hutang. Jadi dalam bahasa usul kaidah fikihnya
al-fardu la yutraku li sunnatin. Suatu yang ibadah yang ya membayar hutang misalnya, wajib pada hukumnya, tidak bisa ditinggalkan karena sesuatu yang sunnah. Misalnya memberi makan orang, membaca tahlil, sunnah kan? Jadi jar kaidah fikih, al-fardu la yutraku li sunnatin. Ibadah yang fardu, kewajiban kita tidak bisa ditinggalkan karena sunnah yang ada. Nah itu, makanya biasanya ini perlu diperhatikan oleh masyarakat. Walaupun susah, misalnya adalah di kampung sini misalnya susah, kadang ada masalah, bisa kita adakan tahlilan, mbah kita pengajiannya, nah misalnya ada yang meninggal di gang kita lah, khususnya minggu tadi misalnya, hari Senin nggak Selasa, kita adakan tahlilan di sini, tidak masalah. Yang terpenting kewajiban si mayit tadi perlu diperhatikan hutangnya. Nah itu yang terpenting. Ini banyak terabaikan, supaya nggak pada tahlilan aja, padahal tahlilan hukumnya bidah hasanah, isinya daripada kebaikan, sunnah, memberi makan orang dan yang lainnya. Mungkin sampai sini aja orang yang dapat saya sampaikan. Mudahan kawa bermanfaat, kawa kita pakai dan kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana wa ahlal muslimin illa ahsanal hal bihawlika wa quwwatika ya aziz muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.